Ya, puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Setelah kurang lebih 1 tahun lamanya kita berpisah. Selamat tahun baru, selamat menikmati tahun 2023. Kemarin kita bertemu dan 1 tahun kita berpisah, 7 jam sudah kurang lebih kita lewati tahun ini. Dan seperti yang Tuhan sudah kerjakan di tahun yang lalu, kita juga percaya bahwa tahun ini Tuhan juga akan tetap kerjakan yang terbaik buat kehidupan kita. Tuhan akan berikan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana Dia telah menepati setiap janjinya kepada umat-umat Tuhan yang siap berjalan dan menikmati berkat Tuhan. Saudara siap berjalan dengan Tuhan tahun ini? Saudara siap menikmati berkat Tuhan tahun ini? Oh, kalau berkat Tuhan selalu siap dah. Kalau berjalan sama Tuhan, pikir-pikir dulu, panjang pikir. Berjalan dan berkat Tuhan itu beriringan, bersama-sama. Setiap kita yang siap untuk menikmati berkat Tuhan, tidak bisa tidak, mau tidak mau, harus berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan, tidak ada hal yang bisa kita kerjakan. Di luar Tuhan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Di luar Tuhan, kita tidak akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan menghasilkan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan temanya adalah siap berjalan dan menikmati berkat Tuhan. Mari kita baca kitab Yosua pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang kedua. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Sekali lagi mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan baca satu ayat ini dengan suara yang keras. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Baru 3 orang yang baca. Coba sama-sama kita lebih keras baca ayat ini. 2, 3. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya kasih Tuhan, berita ini datang dari Tuhan kepada Yosua setelah Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang ditunjuk oleh Tuhan mati. Selesaikan tugasnya. Maka Yosua sebagai pengganti Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk bersiap untuk masuk ke daerah yang Tuhan sudah tetapkan menjadi bagian umat. Maka kita lihat di ayat yang kedua bagian terakhir ini dikatakan supaya mereka menyeberangi sungai Yordan
menuju ke daerah, ke negeri yang Tuhan berikan kepada mereka. Dengan kata lain, berkat itu sudah Tuhan sediakan. Daerah yang penuh dengan berkat itu Tuhan sudah tetapkan. Maka untuk menuju ke daerah itu, menuju ke tempat itu, mereka harus seberangi Sungai Yordan, mereka harus berjalan untuk menaklukkan daerah-daerah yang Tuhan sediakan bagi mereka. Jika bangsa itu tidak mau bergerak, jika bangsa itu tidak mau maju dan menyeberangi Sungai Yordan, apakah mereka akan sampai kepada tanah perjanjian? Mereka tentu akan kembali ke Mesir. Sebab kalau kita baca perjalanan orang Israel, mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut, mereka berteriak-teriak, bahkan mereka berkata, aku ingat bawang-bawang di Mesir, makanan-makanan di Mesir. Sampai pada akhirnya Tuhan membuat mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Baru setelah itu, Tuhan bawa mereka pada satu titik di mana mereka akan menyeberang. Untuk masuk ke daerah yang Tuhan sediakan. Dan Yosua mencatat semua hal yang dikerjakan oleh Tuhan dengan luar biasa selama perjalanan mereka menjelajahi, memasuki, menerima dan menikmati berkat Tuhan di tanah yang Tuhan tetapkan untuk mereka. Dan Yosua memberikan kesaksian yang luar biasa. Coba lihat Yosua pasal 23 ayat yang ke-14. Yosua 23 ayat yang ke-14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Yosua mau mati. Mau tinggalkan umat Israel. Sebab itu, insyaflah dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Perhatikan kalimat berikutnya. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dengan tegas Yosua mencatat bahwa semua perjanjian Tuhan bagi bangsa itu tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Maka dengan keyakinan yang sama, semua perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya juga akan dipenuhi. Tidak ada satupun perjanjian Tuhan yang tidak dipenuhi.
Bagaimana supaya setiap perjanjian Tuhan itu nyata, terpenuhi, terjadi dengan sempurna dalam kehidupan kita. Sebagaimana perjanjian Tuhan terjadi sepenuhnya kepada umat Tuhan pada waktu itu. Bagian pertama dari kitab ini tadi sudah katakan, ayat yang kita sudah baca. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk dia dan bangsa itu bersiap. Tuhan perintahkan Yosua dan bangsa itu untuk bersiap-siap. Bersiap kemana? Bersiap untuk berjalan menuju tempat yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Berjalan menuju ke tempat yang Tuhan sediakan buat mereka. Berjalan menuju ke daerah yang Tuhan janjikan buat mereka. Ketika mereka bersiap dan mereka mulai melangkahkan kaki mereka, maka kalau saudara baca Yosua 1, ayat yang ketiga, perjanjian Tuhan kepada Yosua dan umat Tuhan dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, akan kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berarti mereka harus berjalan. Tidak boleh naik mobil. Tidak boleh naik pesawat. Tidak boleh naik motor. Tidak boleh naik sepeda. Harus jalan. Karena kalau naik mobil, naik motor, naik sepeda, yang menginjak daerah itu adalah telapak mobil, telapak ban mobil, telapak ban motor. Ya. Mungkin kita mengelak, saya menginjak, Om, Pak, iya kita nginjak pedal gas, pedal rem kopling kita injak kalau bawa mobil. Atau motor juga sama, kita injak. Kalau matic ya telapakannya, motor matic itu kalau motornya manual ya kita injak, itu persenelang dari kopling. Tapi Tuhan katakan, setiap tanah, tempat yang kau injak dengan telapak kakimu, akan diberikan. Mereka harus siap berjalan, mereka harus siap mengelilingi daerah-daerah yang dijanjikan Tuhan. Apa yang Tuhan mau bicarakan di bagian ini? Kesiapan kita untuk mengikuti setiap kehendak Tuhan. Kesiapan kita untuk berjalan bersama dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Kesiapan kita untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan akan mendatangkan kuasa yang besar bagi kehidupan kita. Kesiapan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat setiap kehidupan kita menikmati perjanjian Tuhan. Perjanjian Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti kata Yosua pasal 23 tadi. Tidak ada satupun yang tidak Tuhan genapi. Mungkin kita berkata dan berpikir, saya sudah mencoba berjalan dengan Tuhan. Tapi kok belum ada hasil ya? Kok belum melihat mujizat Tuhan yang besar? Ada dua pertanyaan besar ketika
hal itu terungkap dalam hati dan pikiran kita. Sudahkah kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam rancangan Tuhan, ataukah kita seret Tuhan masuk dalam rancangan kita? Kita paksa Tuhan untuk ikuti rancangan kita. Kita perintahkan Tuhan untuk buat rancangan kita berhasil. Sudahkah kita ikuti apa yang Tuhan mau? Ataukah kita mau Tuhan ikuti apa yang kita mau? Tuhan, seperti janjimu, tiap langkah, tiap telapak kakiku menginjak akan Tuhan berikan kepadaku. Aku maunya melangkah ke sana Tuhan. Maka aku klaim janjimu, aku akan berhasil. Akan terima kuasa, akan terima janji Tuhan kita. Tuhan bilang, kamu harusnya ke sana, jangan ke sana. Enggak Tuhan, pokoknya harus ke sana. Maka ketika tidak berhasil, ketika tidak menikmati berkat Tuhan, komplain, marah dengan Tuhan. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Kalau saudara terus baca kitab Yosua, kita lihat bagaimana peperangan orang Israel melawan Yeriko, peperangan orang Israel melawan kota Ai. Dikasih contoh ketika melawan Yeriko, mereka tunduk taat, mereka ikuti apa kata Tuhan, kelilingi kota Yeriko sekali tanpa bersuara. Besok ulangi lagi sekali saja. Besok ulangi lagi sekali saja. Terus sampai hari yang ke-7, putar 7 kali baru itu teriak. Tiup trompet sangkakala. Tuhan katakan, kuduskan barang yang di dalam tadi. Ketika mereka mulai melangkah dengan keinginan mereka sendiri, dengan adanya dosa akal, kota Ai yang lebih kecil, mereka serang, mereka pun gagal pada serangan pertama. Kenapa? Karena tidak ikut berjalan dalam rencana. Pada waktu kita siap berjalan bersama dengan Tuhan, secara keseluruhan maka kita siapkan hidup kita untuk ikuti rencana Tuhan. Untuk ikuti apa yang menjadi planning Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan dengan planning kita. Kita tidak bisa memaksa Tuhan dengan rencana kita. Yang kita lihat itu terbatas. Yang kita pikirkan juga terbatas. Pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi dengan hal-hal yang terbatas, yang bersifat prediktif. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu mengetahui semuanya. Maka setiap rencananya pasti sempurna. Pada waktu kita siap berjalan dengan Tuhan, pada waktu kita siap untuk ikuti setiap rencana Tuhan, maka kita akan nikmati pula seluruh penggenapan janji Tuhan buat kehidupan kita. 1 tahun sudah berlalu kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita bisa mengevaluasi diri. Berapa kali kita mencoba berjalan sendiri dengan keinginan kita sendiri. Berapa kali kita mengikuti keinginan Tuhan. Berapa kali kita berjalan dalam rencana Tuhan. Berapa kali kita menghadapi persoalan dan mendapatkan kemenangan ketika kita mengikuti jalan Tuhan. Berapa kali kita menghadapi persoalan ketika kita berjalan menurut kehendak kita sendiri.
Di awal tahun ini, kembali mari kita nyatakan komitmen kita untuk siap berjalan bersama dengan Tuhan. Kembali kita teguhkan hati kita untuk kita ikuti apa yang mau Tuhan rencanakan buat kehidupan kita. Karena rencana Tuhan tidak akan pernah salah untuk kehidupan kita. Dan selalu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat. Renungkan baik-baik pagi hari ini. Apa yang akan kita jawab kepada Tuhan ketika Tuhan berkata kepada kita, bersiaplah. Seberangi sungai Yordan. Melangkahlah untuk memasuki rencana Tuhan, berkat Tuhan, yang akan kita terima tahun ini. Saya secara spesifik tidak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan buat Bapak Ibu masing-masing. Yang saya tahu secara umum, secara global saja. Jika janji Tuhan ya dan amin, maka kalau kita berhasil lewati tahun lalu, tahun ini pun akan kita lewati dengan sukacita. Tahun ini pun akan kita lewati nanti dengan damai sejahtera yang luar biasa. Tahun ini juga akan kita lewati dengan begitu banyak berkat yang melimpah bagi kehidupan. Entah itu berkat jasmani yang memenuhi semua keperluan kebutuhan kita. Lebih lagi kita diberkati dengan berkat-berkat rohani yang melimpah. Sehingga iman kita tambah kuat, tambah kokoh, tambah mengakar di dalam Kristus, menghasilkan buah yang luar biasa. Kita tinggal persiapkan diri kita. Persiapkan hati kita. Persiapkan kehidupan kita untuk menikmati perjalanan kita dengan Tuhan. Untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebab banyak orang yang tidak siap berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak siap menikmati berkat Tuhan. Sebab ada kalanya Tuhan akan bawa kita masuk ke dalam lembah yang gelap. Ada kalanya Tuhan akan bawa kita dalam ujian yang berat. Ada kalanya Tuhan akan taruh kita dalam situasi yang mencekam. Tidak terus-menerus kita bersuka-cita, beryuforia, tanpa menghadapi persoalan. Pasti akan ada hal-hal yang membuat daging ini tidak nyaman. Namun selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, di situ kita akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah situasi yang mencekam, kita akan lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang terberkati, di tengah-tengah situasi yang luar biasa buat kehidupan kita, kita tetap konsisten mau berjalan bersama Tuhan. Karena hatinya sudah siap, hidupnya sudah siap. Banyak yang tidak siap ketika diberkati tinggalkan Tuhan, ketika berkati lupa dengan Tuhan, ketika diberkati lebih sibuk dengan berkatnya. Karena hatinya tidak siap.
Tapi ketika kita sudah bersiap, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan nikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini, besok, bulan depan, bahkan sampai menginjak tahun depan jika Tuhan izinkan kita masih bernapas, kita akan lihat berkat Tuhan yang semakin luar biasa dalam kehidupan. Sebab dialah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang lain yang bisa kita andalkan. Tidak ada hal lain yang bisa menjadi tempat kita berlindung. Hanya Tuhan satu-satunya tempat kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuhnya. Hanya Tuhan satu-satunya tempat yang tepat untuk kita menaruh pengharapan. Sampai kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal nanti. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang sanggup sediakan itu semua. Satu Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai 16. Ayat penutup yang akan kita baca pagi hari. Mari pemain musik dan singer bisa mempersiapkan diri. 1 Petrus pasal pertama ayat 13 sampai 16. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, akal budi kita, pengharapan kita, iman kita kepada Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kehidupan kita.